Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Niar dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang konsep middleware pada sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu definisi middleware. Sebagai sebuah aplikasi yang secara logik yang terletak di antara lapisan aplikasi, middleware didefinisikan sebagai software yang menghubungkan komponen perangkat lunak atau aplikasi yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan agar beberapa proses dapat berjalan untuk satu atau beberapa mesin komputer untuk saling berinteraksi dalam sebuah jaringan. Penggunaan middleware ini sangat dibutuhkan untuk memigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi client atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda termasuk server web, server aplikasi, dan alat-alat serupa yang mendukung pengembangan aplikasi dan pengiriman middleware yang paling banyak dipublikasikan. Kemudian DCOM atau Distribute Component Object Model adalah protokol yang berfungsi untuk mengaktifkan komponen pada perangkat lunak atau software agar dapat berkomunikasi langsung dengan jaringan. Kemudian tujuan DCOM adalah agar komponen yang telah dibuat dapat diregister di suatu komponen dan diakses oleh banyak komputer lain. DCOM sendiri bukan merupakan teknologi baru karena teknologi ini banyak dipakai dalam sistem terdistribusi pada sistem jaringan TCP or IP. Protokol yang digunakan oleh DCOM dapat meliputi yang pertama yaitu protokol, kemudian TCP or IP atau protokol UDP or IP, kemudian protokol HTTP, protokol RPC. Selanjutnya CORBA atau Object Management Group Common Object Request Broker Architecture merupakan sebuah spesifikasi middleware yang ideal untuk mendukung dan mengaplikasikan sistem komputer terdistribusi. Arsitektur CORBA berbasis pada model objek. Model ini berasal dari abstraksi inti model objek yang didefinisikan oleh OMG dalam sebuah petunjuk OMA atau Object Management Architecture. CORBA bersifat open, maksudnya bahwa CORBA bisa dipakai oleh setiap orang yang ingin menggunakan standarisasi CORBA ini, sehingga akan muncul perbedaan-perbedaan dalam menggunakannya, seperti perbedaan platform ataupun bahasa pemrograman. Tetapi hal ini justru menjadi kelebihan CORBA, bahwa CORBA mampu mengkomunikasikan sistem yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya RMI atau Remote Method Innovation. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan diperbolehkan program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Kemudian tujuan RMI yang pertama itu menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda. Selanjutnya dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Kemudian aplikasi objek terdistribusi. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah yaitu server dan client. Kemudian aplikasi server yang pertama membuat beberapa remote object, selanjutnya menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses, kemudian menunggu RMI client merequest server, kemudian aplikasi client yaitu mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server, kemudian menjalankan metode dari objek tersebut. Selanjutnya meminta pemanggilan ke beberapa remote object berdasarkan referensi yang diterima. Kemudian peran middleware terhadap sistem terdistribusi.
Middleware adalah software yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem tersebar dengan memungkinkan aplikasi yang sebelumnya terisolasi untuk saling berhubungan. Dengan bantuan middleware, data yang sama dapat digunakan oleh customer service, akuntansi, pengembangan, dan manajemen sesuai kebutuhan. Di sini, middleware dapat berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Selanjutnya, pengertian middleware adalah sebuah aplikasi yang secara logik berada di antara lapisan aplikasi atau application layer dan lapisan data dari sebuah arsitektur layar-layar TCP or IP. Middleware bisa juga disebut protokol. Protokol komunikasi middleware mendukung layanan komunikasi arus tinggi. Software yang berfungsi sebagai layanan konversi atau penerjemah yaitu software penghubung yang berisi sekumpulan layanan yang memungkinkan beberapa proses dapat berjalan pada satu atau lebih mesin untuk saling berinteraksi pada suatu jaringan, juga sebagai integrator. Kemudian middleware saat ini dikembangkan untuk memungkinkan satu aplikasi berkomunikasi dengan lainnya walaupun berjalan pada platform yang berbeda. Kemudian contoh layanan middleware, transaction monitor. Yang pertama, produk pertama yang disebut middleware. Yang kedua, menempati posisi antara permintaan dari proses klien dan database untuk meyakinkan bahwa semua transaksi ke database terlayani dengan baik. Kemudian messaging middleware menyimpan data dalam suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. Kemudian mungkin berisi bisnis logik yang merutekan message ke ujian sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Yang ketiga, sama seperti sistem messaging email, kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Contoh layanan middleware: Distribute Object Middleware, contoh RPC, Corba, dan DCOM atau COM. Kemudian middleware basis data menyediakan antarmuka antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi, contoh JDBC, ADBC, dan ADOE Net. Kemudian application server middleware, contoh J2EE Application Server, Oracle Application Server. Kemudian sistem arsitektur. Decentralized arsitektur disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama, equivalent, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lainnya yaitu peer-to-peer arsitektur. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, perkembangan P2P arsitektur tidak lepas dari pertanyaan yang pertama, bagaimana ORCDC proses dalam jaringan. Kemudian, sebuah proses tidak dapat berhubung secara langsung dengan proses lain di jaringan. Kemudian diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses. Selanjutnya, struktur peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic prosedur seperti menggunakan distribute hash table atau DHT. Selanjutnya, instruktur peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node network, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Kemudian, topologi manajemen of overlay network. Walaupun pada struktur dan instruktur peer-to-peer sistem cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan entires dari dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pembedaan TMOOD ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering, yaitu sebagai pada gambar berikut. Di sini di gambarnya dijelaskan bahwa dari protokol for specific overlay, kemudian itu terbagi menjadi link to topology specific order nodes. Ini merupakan struktur overlay, kemudian random overlay. Protokol for random view itu terbagi menjadi link to random choose other nodes. Nah, ini protokol for random view. Kemudian
dihubungkan ke protokol for specific overlay oleh random peer. Selanjutnya superpeer. Superpeer ini menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Kemudian teknik superpeer dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya superpeer digunakan pada peer-to-peer network. Selanjutnya hybrid architecture. Edge server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Kemudian tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Kemudian collaborate distribute system. Bentuk lainnya adalah CBS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Kemudian konsep sama dengan BitTorrent file atau sharing system. Komponen dapat redirect klien untuk akses server lain, analisa pola akses klien, memanage replication data. Bisa dilihat pada gambar tersebut untuk collaborate distribute system. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.